Ya, kembali lagi di Mas Dika Channel dan kali ini kita mau bahas super sport dari Kawasaki yang baru-baru ini launching. Tapi motornya nggak ada. Dan ini teman saya, Mas Yuda. Halo. Apa kabar Mas Dika Channel? Ya. Iya. Gimana ceritanya membahas motor tapi motornya nggak ada? Gini Mas, Yang masalahnya bener aja loh. ini unit baru aja launching. Oke. Dia stoknya terbatas Ya. dan raffle modelnya. Oke. Apa India. serinya apa? ZX4RR. Kawasaki ZX4RR. Oke. Hmm. Aku tuh belum lama ini di Lala kebetulan ketemu di Traffic Light itu kayaknya udah restorasi itu tapi double RR warna hijau. Bener ya, ada ya berarti ya. RR ya. RR. Kalau ini 4 4. RR tapi depannya ZX. Iya, ZX. Nah, ini gimana ceritanya motor ini sebelum aku googling ya. Kok bisa Nah, lahir? kalau dari cerita Mas Yuda ini Ya. bisa jadi itu yang kakaknya ZX2R. Oh, itu juga ZX. Iya, ZX. Oh, oke. Sebenarnya yang muncul duluan itu adalah ZX2R. ZX2R. Dia 4 silinder. 2R itu maksudnya angka 2 RR atau ZX25R, sorry. oh ZX25R. Oke. Dia kubikasi mesinnya 250 cc, Oke. tapi 4 silinder. Itu CBU enggak? Enggak. Oh. Enggak. Berarti assembly di sini ya. Assembling di sini. Oke. Itu kan sebenarnya Kawasaki itu motor sport 250 cc itu udah ada dari dulu ya. Ninja 250 4 Iya, tak. iya. Nah, itu tapi kan yang 2 silinder. Oke. Nah, yang ZX25R itu dia 4 silinder. Oke. Berarti ada perbedaan di Ada perbedaan mesin silinder. ya? Iya. Oke. 4 tak itu. Nah, sekarang baru aja launching itu ZX4RR 4RR. akhir bulan Maret. Oke. Itu stoknya benar-benar terbatas, Mas. Bentar, aku penasaran ya. Kita ke laptop. Gimana? Ini sebenarnya laptop fungsinya untuk browsing ya? Browsing. Oke. Oke. Penampakannya, mantep. Iya. Dia masih jualan dengan warna hijau ya? Masih hijau. Karena Ninja itu. Ninja Kawasaki itu Oh. identiknya warnanya hijau. Jadi ingat kalau mobil itu hijau, ingat nggak apa? Yang Mini. dia- Bukan. Apa? Mazda 2. Keluar pertama itu hijau. Hijau. Ya? Langsung iklannya hijau. Jadi identik gitu loh maksudnya. Kayak icon hijau ya? hijau. Ini juga Ninja itu Hijau metalik ya? hijau. Ini Iya, hijau. keren juga ya. Bentuknya oke. Iya, ini bentuknya mirip banget Mirip, sama ya, ya. ZX25R. Oke, ya. Tapi bedanya di mesin dan ada Ya. beberapa part yang beda. Oke. Ini tapi keluarnya hampir 400 cc bener ya? Gimana? 400 cc. Iya, 399. Oke, tak pikir 250. Enggak, dia 400 cc, 4 silinder. Tapi belum termasuk bisa digolongkan moge nggak? Nah, di Indonesia hitungan pajak itu di atas 250 cc Ya. itu udah dianggap moge. Moge ya. Maksudnya Iya. istilahnya di apa namanya orang awam motor gede itu ya. Iya, motor gede. CC-nya di atas Di atas 250. Berarti Dan ini golongannya- pajaknya pasti juga tinggi. Oke, karena dianggap udah moge. Moge. 399 cc Iya. ya. Oke, ya. Ini pendaftarannya di Indonesia itu udah masuk super sport. Oh, ada sport. Atasnya super sport. Iya, super sport. Oke, ya. Karena cc-nya ya. Ya, cc-nya itu. Ya. 399 cc. Hmm. Penasaran nih, ini kayaknya kalau digeber di jalan lurus itu, wah, Suaranya ya. Asik pasti. gitu. Iya. Maksudnya atmosfer GP-nya. Iya. Karena belakangan ini kan lagi rame ya, Marquez ya. Iya, Marquez. Sesuatu yang dimilikinya ada sesuatu sisi kontroversinya. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau sejarah itu tadi Dik. Terus kalau untuk apa namanya Gimana? profilnya, Profilnya itu, dia itu udah dilihat dari eksteriornya sih dia udah upside down dari depan ya, aja. Oke.
dia cakramnya udah double disc. Ya. Terus dia belakang model monoshock tapi yang agak apa ya, bukan tidur sih, tapi agak rebah daripada motorsport yang lain. Oke. Tuh. Oke, Terus, ini ada yang bilang tadi kalau soal suara itu mirip yang 600 cc malah. iya, Iya. iya benar. Berarti bener-bener Bener. wah, mantep ya. Ada beberapa orang itu yang ngomong, Mas, beli Ninja itu kayak beli suara. Oh, beli Karena- Ninja nggak beli suara ya? Iya. Kapan itu ya? Iya, karena Ninja itu, kita beli Ninja itu, suaranya emang khas banget. Nggak bisa kita temuin di motorsport yang lain. Yang lain. Betul. Coba di-compare aja kayak yang 250 cc lah. Ya. Kayak Misalnya Honda CBR CBR ya. sama Yamaha, R25. N25 ya. Iya, Oke, ya. beda banget suaranya. Makanya benar-benar memanjakan kuping. Bagi yang suka Bagi yang suka suara knalpot tuh. yang agak apa namanya racing gitu. Iya. Dan di sini kan juga Balap. banyaknya silinder itu pengaruh banget terhadap Oke, suara. Oke, Gitu, oke, Mas. Ya, ya, oke. Terus kalau tadi kamu ngomongin body ini, kalau dilihat ini compact banget ya. Iya, kompak banget. Artinya, tapi dia tetap ini loh. Kalau dari desain, aku langsung fokusku pada jok. Jok gimana? Nah, dia kayaknya masih memikirkan bagaimana ketika boncengan. Iya, Jadi ini lumayan lebar ini, iya. ya kan, Iya. belakangnya. Hmm. Terus lumayan nyaman. Jadi kalau boncengan tuh yang diboncengin itu bisa nyaman gitu loh, karena lebar kan. Apa namanya, joknya ya. Kalau yang ZX 25R 25R. ya, itu seperti ini enggak? Sama. Mirip ya? Sebenarnya dia tuh kalau dikatakan motorsport itu juga belum pure dia buat sport, masih buat reading jalanan ibu apa Kota-kota, harian gitu, harian. kota-kota. Dia masih agak nyaman daripada ZX yang lain, Oke. kayak ZX 6R, ZX 10. Ya, ya. Itu Kalau yang kecil itu mini itu apa? yang mini Hah? ada Kawasaki apa? Kawasaki Yang kemarin kita review. ZX 125. ZX. Z125. Oh, itu Z yang Iya, ada X itu ya. Z. Oke. Oke, apalagi nih Nah, soal body itu ya? soal body itu tadi, dia bener-bener sama kayak yang 25R. Ya, oke. Terus, Terus, sebenarnya dia tuh di apa namanya, di awalnya itu dia ada dua apa mas? Dua Apa? model, Varian? dua varian. Yang satu ABS, yang satu non ABS. oh tetap ngeluarin dua Dua pilihan varian. ya? Ah, Satu ABS. Iya, Kenapa nggak semua ABS aja ya? Nah, kalau yang 4R ini, dia tuh produksinya di Thailand. Oke. Produksinya di Thailand. Nah, dia di sini CBU masuknya. Itu tadi. Sebenarnya dia ada dua tipe, ABS sama non ABS. Non-ABS, oke. Tapi yang di webnya Kawasaki yang resminya baru muncul yang ABS. Oh, yang ABS malah. Iya, yang ABS. Karena kalau teman-teman pernah lihat ini ya, tes itu motor yang ABS dan non ABS itu memang signifikan ya. Beda banget. Kalau pas selip, Selip. nah itu Ngerem. terasa ngerem. Iya. Jadi dia nggak apa istilahnya, keseimbangannya itu Keseimbangannya. bisa bener. terkontrol dengan Terkontrol. baik. Ya. Apalagi Itu ternyata kerasa bedanya. banget ketika jalanan basah, Mas. Betul. Ya. Dia nggak apa ya, nggak Ya, ngepot. berarti ini yang sudah resmi dijual di Indonesia itu yang ABS. ABS. Langsung. Harganya berapa? Harganya. Ini ngeri. Ini tuh kalau buat kaum mending-mending dengan mending. harga 239 juta. 239 juta. 239 Serius, juta Kirain nggak nyampe 100 loh. OTR Jabodetabek.
Oke, 290. 239 juta. 239. Oke. Ya. OTR Jabodetabek. Ya. Oke. Mungkin masuk sini bisa selisih sampai 5 jutaan ya. Soalnya tadi perkiraanku kalau harga 250 cc itu kan sekitar misalnya 60. Itu yang 2 silinder. Ya. Oh, karena ini Yang 2 silinder. Yang 2 silinder itu sekarang udah sampai berapa? 70-an. Oh, 70 tadi 80. aku apple to apple ku itu. Jadi mungkin nggak kalau ini 4 silinder ya. 4 silinder. Dan itu 399 cc. Ya, 2 kali lipat wajar lah ya. 230-an juta ya. OTR Jabodetabek. Oke. Nah, Kawasaki di sini herannya dia tuh kenapa masukin ini motor yang notabene 400 cc 4 silinder. Ya. Sebenarnya belum ada saingannya. Ya. Di Indonesia tuh belum ada saingannya dengan motor seperti ini. Tapi ini kan range-nya untuk memilih apa ya? 239 juta dapat 4 silinder, sebenarnya pilihannya tuh lebih banyak. Nah, herannya Kawasaki itu dia memilih ini. Pasti di situ ada kekosongan antara di segmen itu ada kekosongan. Ya. Bisa jadi yang 250 cc dia pengen upgrade, mungkin pilihannya ini. Ya. Ini kalau aku searching juga yang ZX25R yang 2023 itu juga nyentuh angka 120-an juta ya. Benar sekali. Wah, gile. Ini harganya sama secondnya ZX6R. Mahal ini, Mas. Oke. Artinya kemudian minat orang untuk beli Ninja dengan mesin kapasitas besar di Indonesia ya lumayan ya. Lumayan. Mereka berani jualan di sini. Iya. Oke. Ya. Ya walaupun masuknya ini masih 40 unit sih. Ya, oke. Kamu nggak pengen ambil satu gitu? Saya kemarin bayangin ya Mas ya, kalau itu buat harian ya. 400 cc, kondisi jalan seperti ini. Ya. Itu kamu mungkin capek sendiri ya? Pegel Mas. Pegel ya. Pegel. Mungkin 60 gitu ya, 70. Iya. Selesai. Nggak bisa kenceng. Iya. Tapi malah capek. Ya. Karena motor seperti ini tuh takdirnya itu benar-benar kita harus kodratnya harus kenceng, harus pol-polan biar nggak kerasa itu tadi. Mungkin ini cocok untuk misalnya yang daerahnya, rutenya itu kayak misalnya kalau kita ngomong Jogja ke Pacitan gitu ya. Pacitan gitu ya. Asik ya gitu. Ya, tapi ya kondisinya jalannya memungkinkan ya, nggak terlalu padat gitu. Kalau ngomongin fitur, ada perubahan signifikan nggak? Fitur tuh kalau dilihat tuh paling ya cakram udah double disc depan. Ya. Beda sama yang 25 ya. 25 tuh masih satu Mas depan. Berarti lebih pakem lagi ya. Lebih pakem lagi. ABS double disc. Double disc depan. Ya. Terus dia sok belakangnya udah tabung. Oke. Udah ada tabungnya. Kalau yang 25 dia belum ada. Oke. Tapi cukup terasa lah ya. Cukup terasa. Dari harga juga terasa. Harganya juga terasa. Hampir 2 kali lipat ya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman pengen naik kelas dari 250 cc itu akan lebih enak jangan langsung ke 600 karena perbedaan powernya itu tuh ngangkat jeglek banget dari 250 ke 600 Dan ini lah. Menjawab kebutuhan itu. Nah, Kawasaki menjawab kebutuhan 400 cc itu dan dia 4 silinder. Nah, powernya dapat, suaranya juga oke. Dan berarti motor berarti ini pantas untuk inden. Kalau aku pantas untuk direview. Sementara ini ya. Bagi teman-teman yang mungkin itu tadi pengen naik kelas ya cocok ini. ZX 4R. Siapkan dana 240-an juta. Ya. Dapat 2 rumah subsidi lah. Ya, dan kalian harus sabar. Karena inden juga ya. Inden juga. Dan dia masih satu warna. Ya. Monggo silakan. Kalau aku sih oke. Sepanjang punya budget untuk itu, ya kan? Itu, yoi. Dan yang jelas
pajaknya mahal. Ya, karena termasuk Pertimbangan itu juga sih. moge ya. Iya, mungkin. Tapi kalau punya rezeki dan memang suka, ya kan, untuk happiness, ya Happiness. why not? Why not? Oke. Gas. Oke, Dik, gas. Oke Mas Yuda. Yes, Eh, oke. Cukup untuk episode ZX4RR kali ini. Ini bentar lagi mau buka. Beduk. Maghrib Adzan. ya. Berbuka puasa. Kita sudahi rasan-rasan Kita otomotif ya. sudah rasan-rasan otomotif. Kita mau prepare buat pesan menu buat buka bentar lagi. Oke. Sekian Mas Dika Channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.